Semangat pagi. Pagi. Sobat Semanggi. Oke, kita bertemu lagi di sesi podcast Semanggi University. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seseorang yang luar biasa. Dan hari ini kita akan membahas lebih detail terkait bagaimana sih membentuk tim yang produktif, tim yang solid, terutama di tim sales. Ini adalah garda terdepan dari perusahaan, di mana tim sales ini menentukan bagaimana perusahaan itu bisa besar ke depannya. Oke, kita sapa dulu. Selamat pagi, Pak Benny. Ya, selamat pagi Pak Kori. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Pak kabarnya? Oke, ya luar biasa. Apa nih yang akan kita bahas pada hari ini? Seperti yang tadi sudah saya singgung Pak, hari ini kita coba membahas terkait bagaimana sih sebenarnya caranya membangun sebuah tim, terutama tim sales ya Pak ya, karena tim sales ini adalah garda terdepan, ujung tombak dari perusahaan. Tim sales yang bagus, yang produktif, yang menghasilkan itu seperti apa Pak caranya Pak? Sobat Semanggi yang luar biasa, kalau kita bicara tentang sales, sebenarnya sales ini kan garda terdepan di sebuah perusahaan. Jadi dia order taker. Betul. Dia juga bisa menjadi leads generator atau pencipta kebutuhan pelanggan. Jadi orang yang langsung bersentuhan dengan pelanggan. Jadi tentunya karena pelanggan itu juga berbagai macam orang, otomatis juga berbagai macam respon, sehingga respon untuk tim penjualan pun pasti berbeda-beda. Bisa jadi pasti lebih banyak hal penolakan lah daripada orang yang welcome, karena identiknya sekarang tuh kebanyakan orang menganggap sales itu adalah sesuatu profesi yang boleh dibilang itu apa ya, kayaknya tuh citranya jadi kurang begitu bagus gitu tentang sales. Jadi orang identiknya sales itu tantangannya memang agak berat, tidak mudah. Kenapa? Karena profesi sales sendiri seolah diidentikan dengan sesuatu hal yang kurang bagus gitu. Misalnya contoh, kita masuk ke sebuah perumahan, ada tulisannya pengamen, pemulung, salesman dilarang masuk kan kayak gitu. Jadi identiknya seolah salesman ini kurang begitu bagus. Nah, sehingga kadang-kadang profesi salesman sendiri seolah-olah adalah ketika sudah ada pilihan dah jadi sales gitu. Pilihan terakhir Pak. Pilihan terakhir seolah-olah waduh, saya cari kerja di bagian admin nggak keterima, cari kerja di bagian IT nggak keterima, akhirnya ada lowongan di sales, ya udah deh saya jadi sales. Sehingga kadang-kadang konotasinya jelek. Dan untuk membangun ini pun dibutuhkan tantangan yang cukup luar biasa. Tapi bukan berarti tidak bisa, karena secara fakta banyak banget CEO hebat di dunia juga latar belakangnya sales. Betul. Gitu. Nah, itu sih kurang lebihnya. Jadi kalau untuk membangun tim, kita mesti juga harus punya sebagai kalau dari sisi perusahaan atau atasan, tentunya harus punya sesuatu yang sifatnya itu support dalam hal ini bagaimana menjadikan tim sales itu selalu bersemangat. Karena tantangannya kan tidak mudah di dunia sales tadi. Tiap hari dia nemuin penolakan, tiap hari dia menemuin tantangan-tantangan di lapangan. Jadi kuncinya di sales adalah bagaimana sales tadi tetap punya motivasi. Jadi kalau nomor satu, saya sering bilang bahwa sales tanpa punya goal, tanpa punya dream, tanpa punya sebuah impian yang besar akan tidak bertahan lama. Kenapa? Karena dia akan gampang menyerah. Betul. Orang yang tidak punya dream kuat, big dream, tidak punya impian yang besar, itu ketika di dalam dunia sales atau bahkan dalam dunia bisnis, ketika dia membuka sebuah bisnis, itu juga akan gampang menyerah. Kenapa? Tantangannya memang tidak mudah dalam mencari customer, membangun market, membangun customer, itu tantangannya besar. Jadi kunci utamanya memang bagaimana membuat tim yang selalu bersemangat. Ketika ditanya lagi bagaimana agar bisa selalu bersemangat, berarti seorang sales manager atau seorang sales leader, dia harus juga bersemangat. Mustahil kalau seorang leadernya tidak punya spirit yang kuat, berharap tim dia punya semangat yang kuat. Betul. Jadi pastinya leadernya sendiri harus punya semangat yang luar biasa. Saya sering istilahkan
bagaimana seorang leader itu seperti power bank. Yeah. Jadi kalau power bank itu full, dia bisa mengecas banyak handphone. Nah demikian juga seorang sales leader, ketika dia tidak punya daya yang cukup banyak, sedangkan tim dia ini juga pasti kadang-kadang dismotivasi, banyak tantangan, dia tidak bisa memberikan spirit moral yang cukup bagus, otomatis tim dia tidak akan bisa bertahan lama. Iya, berarti memang benar ya Pak ya, peran seorang sales leader ini penting banget untuk terus bagaimana caranya menjaga agar timnya terus termotivasi. Iya. Cuma kan memang kadang gini Pak, motivasi itu kalau misalkan dari leadernya nih yang memotivasi timnya, ya paling berjalan berapa hari. Betul. Nah, jadi seorang kan tadi saya bilang bahwa dari sisi sales sendiri dia harus punya goal, punya dream, punya motivasi. Karena motivator terbagus di dunia itu adalah dari dirinya sendiri, dari diri masing-masing. Jadi tapi ketika orang itu punya motivasi, dia juga harus punya orang yang bisa membina dan mengarahkan, menjaga agar motivasi masing-masing sales tadi tetap terjaga. Karena wajar dong, orang tuh kadang-kadang juga ada di titik capek, di titik dimana dia sudah merasa tidak termotivasi, dia merasa pesimis, butuhlah orang yang bisa membackup atau mensupport dia, seperti seorang pelatih, seorang pimpinan yang orang tuanya dia yang selalu tetap positif, dimana saat dia orang lain pesimis, pimpinan dia orang yang satu-satunya tetap optimis akan kesuksesan atau cita-citanya sales tadi. Oke. Itu setuju banget Pak. Iya memang kembali lagi dream. Seberapa kuat impian dari masing-masing salesperson tadi untuk bisa memperjuangkan mimpinya. Betul. Gitu Pak ya. Mungkin selain motivasi ada lagi nggak Pak ya yang untuk bisa membentuk tim yang solid? Pasti. Saya singkat itu ASK ya. Oke. Nah, jadi attitude, skill, dan knowledge. Jadi motivasi, positif idea, pemikiran-pemikiran yang selalu positif, kegigihan dan lain sebagainya itu bagian daripada attitude. Kegigihan, antusias, humble, itu sesuatu yang dalam kategori attitude. Tapi attitude aja nggak cukup. Apalagi kalau sales tadi menjual produk yang boleh dibilang istilahnya itu butuh technical specification yang lebih detail, sehingga ada aspek-aspek knowledge yang dibutuhkan, sehingga butuh lagi knowledge dan skill. Jadi bagaimana seorang sales tadi bisa menguasai produk? Gitu. Bagaimana seorang sales tadi bisa menguasai produk knowledge, wawasan produk, wawasan market. Bagaimana produk tadi dibutuhkan, kebutuhan customer akan produk itu. Bagaimana produk tadi bisa memberikan solusi. Jadi dia harus menguasai aspek-aspek nilai tambah dari produk yang dijual yang bisa bermanfaat bagi customer. Nah, itu suatu hal yang penting. Jadi selain knowledge, yang terakhir juga dia harus punya skill. Skill tadi diantaranya tadi misalnya communication skill, dia bisa berkomunikasi yang bagus, bagaimana dia bisa juga skill dalam negosiasi, skill di dalam bagaimana dia bisa tahu buying signal, artinya bagaimana sih seorang customer ini sebenarnya kadar kebutuhannya, bagaimana bisa menggiring opini dari customer tadi agar yang semula negatif bisa menjadi positif, bisa menjadi menerima. Nah, hal-hal seperti ini kan bentuk skill, mungkin dari sisi persuasif, kemampuan dia handling objection, menghandle problem-problem ketika ada kok mahal sih segini, misalnya ini nanti gimana kalau rusak dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini juga diperlukan dalam membangun tim sales yang sukses. Oke, jadi lengkap ya. Selain motivasi ada juga kemampuan dalam tadi disebutkan ASK ya, attitude, skill, dan knowledge. Betul. Untuk bisa menunjang ya tadi bagaimana untuk mencapai impian tadi. Oke, luar biasa. Hari ini kita belajar banyak
Sobat Semanggi. Jadi selain motivasi yang kuat juga dibutuhkan memang keterampilan semacam tadi disebutkan ASK ya, attitude, skill dan juga pengetahuan atau knowledge. Oke, saya rasa cukup untuk sesi podcast kali ini. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Sukses selalu, semangat pagi. Sukses selalu.